adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia. Sehingga semakin seorang itu mengenal Allah, dia akan menjadi orang yang paling atau semakin bertakwa atau semakin berkualitas ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengkaitkan antara ilmu dan ketakwaan seorang hamba. Wallahi inni la'a'lamukum billah wa atqakum lah. Demi Allah, saya ini orang yang paling tahu tentang Allah, dan saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu tentang Allah itu sangat berkaitan dengan terwujudnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan ilmu bagi sekalian yaitu ilmu yang betul-betul ngeresep di dalam hati, menjadi sebuah keyakinan, dan itu akan menggerakkan amal bagi seorang hamba, bukan sekedar pengetahuan. Sehingga ilmu itu ada dua, al ilmu fil lisan wal ilmu fil qalb. Ilmu sekedar dalam lisan, hanya untuk bahan ngomong. Yang kedua, ilmu yang ada di dalam hati manusia. Ilmu yang sekedar di lisan ini nanti sangat membahayakan, karena keadaannya seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau ngomong jatem, marem, penuh dengan penekanan, itu adalah orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang munafik itu datang kepada engkau ya Rasulullah, dia akan mengatakan nashhadu. Ini penekanan pertama. Rasulullah, kita ini betul-betul menyaksikan. Innaka, inna, penekanan kedua, sesungguhnya panjenengan niku la Rasulullah, lam taukid, betul-betul putusanipun Allah. Itu orang munafik kalau ngomong jatem, marem, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, tapi nyun ngapunten, kosong, hatinya kosong dari apa yang dia ucapkan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Maka Allah tegaskan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Allah pun juga penuh dengan penekanan, wallahu yashhadu inna al munafiqin, innal munafiqin lakadzibun, la kadzibun. Betul-betul orang munafik itu ndobos, dia hanya omong doang, hanya ngomong tok. Sehingga yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu yang sampai ngeresep ke dalam hati. Ilmu yang hanya di lisan itulah yang dikatakan para ulama dengan istilah hujjatun alaih. Itu akan menjadi ilmu-ilmu penggugat, ilmu-ilmu yang akan menuntut dan membinasakan, mencelakakan dia, karena dia akan dituntut oleh Allah berkaitan dengan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan. Kalau ilmunya itu diamalkan berarti akan membela dia. Ilmu kalau dia sia-siakan akan menjadi penggugat bagi dirinya. Ilmu yang dalam hati itulah ilmu yang mewariskan khasyatullah, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh para salaf kita, al ilmu khasyatullah,
ilmu itu adalah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka yang dikatakan ulama itu orang-orang yang dengan ilmunya menuntun untuk semakin dia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar bisa memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Sehingga Allah kaitkan antara ulama milik ilmu dengan khasyiatullah, karena memang ilmu itulah hakikat yang akan menjadikan seorang betul-betul bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, makanya ketika seorang dia kehilangan rasa pengagungan kepada Allah, dia tidak akan itu segan-segan untuk melanggar dan berlaku ini yang mencerminkan tidak tahu diri. Kalau menjadi penguasa ya akan menjadi kayak Fir'aun atau kayak Namrud. Kalau jadi orang kaya ya kemudian terus kayak Qarun. Kalau dia menjadi pelampias hawa nafsu ya sudah tanpa kendali. Ini ketika seorang tidak memiliki khasyiatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabiullah Nuh mengatakan tentang kaumnya yang sangat keras kepala dalam menentang Nabiullah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang tidak punya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan kita kepada Allah itu melahirkan sikap adab, beradab. Dia punya adab sopan santun, tata krama. Dan kita ini diajarkan oleh agama kita menjadi manusia yang berakhlak. Yang Nabi sendiri dikatakan oleh Nabi sendiri mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dimaksudkan bukan sekedar akhlak di antara para hamba, tapi akhlak yang dimaksudkan adalah pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua akhlak kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berakhlak kepada Allah inilah bahkan yang menjadi dasar untuk kemudian berakhlak kepada para hamba Allah Ta'ala. Maka iman kepada Allah itu sangat berkaitan dengan terwujudnya akhlakul karimah terhadap sesama para hamba Allah Ta'ala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Sehingga akhlak dengan iman itu, iman dengan akhlak itu berbanding lurus. Semakin tebal imannya, semakin bagus imannya, semakin sempurna imannya, semakin bagus sempurna akhlaknya. Termasuk adab Bapak sekalian adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh kita mengucapkan kepada Allah assalamu alallah. Assalamu alallah, keselamatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak sekalian? Karena Allah itu adalah assalam. Allah adalah assalam. Assalam itu memiliki dua makna. Satu, assalam dengan makna Allah adalah zat yang sumber keselamatan. Allah itu zat yang dirinya selamat dari semua bentuk cacat dan aib. Allah itu zat yang dirinya selamat dalam semua bentuk cacat dan aib. Allah selamat dari zatnya, selamat sifatnya, selamat perbuatannya.
sehingga tidak ada cacat bentuk apapun yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selamat dalam zatnya. Zat Allah adalah zat yang maha indah, tidak ada yang cacat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mereka memahami Allah, tahu siapa itu Allah, dengan pemberitaan yang Allah telah sampaikan tentang dirinya, nama dan sifat Allah, bagi seorang mukmin yang mereka meyakini tentang Allah ini betul-betul akan memiliki rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Allah mensifatkan tentang orang-orang mukmin, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah, hari pertemuannya dengan Allah itu pasti akan terjadi. Ataupun di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kaum mukminin. Kaum mukminin yang memiliki kelas khusus. Kaum mukminin kelas khusus tentunya itu bukan semua mukmin, karena mukmin bertingkat-tingkat. Ada di antara orang-orang mukmin yang telah sampai pada tingkatan hatinya itu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin bertingkat-tingkat itu sebagaimana agama orang bertingkat-tingkat. Agama itu tingkatannya Islam, iman, ihsan. Orang yang dikatakan dalam tingkatan Islam, Bapak sekalian, itu orang yang mereka secara zahir sudah menampakkan keislaman, tetapi imannya belum ngeresep ke dalam hatinya. Maka nyun ngapunten, orang-orang munafik itu secara zahir dikelompokkan sebagai muslimin, karena zahirnya memang mengucapkan kalimat-kalimat iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut salat, ikut puasa, ikut haji, bahkan ikut jihad, tapi itu hanya zahir, nggak ada di dalam hatinya. Maka orang munafik dikatakan Allah, innal munafiqina fit tarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Secara zahir dipakai sebagai muslim. Dan ada muslim yang memang sudah lahir batin, tapi muslimnya muslim ya ecek-ecek. Muslim ya sekedar tapi wajib. Pokoknya wis salat, pokoknya wis poso Ramadan, tidak berpikir kualitas. Tidak berpikir kualitas. Makanya muslim yang kayak gini itu poso ya poso, terus mengki ajeng buka begadang apa ajeng buka wis ngumpul jam 3 wis ngumpul kali ngenteni buka genjrengan nyanyi-nyanyi untuk malah ndelok film ben keselimur kajenge mengki terus ngerti-ngerti dul mengki bar buka bar wayahe buka terus mangan terus ngobrol mbuh mari petang pundi, yang penting menikmati buka ngabuburit terus mengke dalune begadang sampai kadang jam 1 jam 2 terus mengke langsung sahur terus jingkrung bablas subuhipun kadang kelewat. Niki muslim tapi semrawut dolim li nafsi, banyak tenggelam di dalam kelalaian dan berbagai macam perbuatan ini kemaksiatan atau penyimpangan. Ada muslim yang tingkatannya sudah sampai tingkatan yang sangat tinggi sekali ihsan. Dia beribadah kepada Allah, kata Nabi, anta butallaha ka'annaka tarah,
kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, sehingga betul mata hatinya telah diwarnai dengan penghayatan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang Allah kenalkan, nama-nama dan sifat Allah, sampai pada tingkat hati yang betul bisa merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW juga secara khusus minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lafdatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan hati kepadamu, kepada pertemuanmu. Seorang mukmin itu ada kerinduan kepada Allah, dan ini sesuai dengan tingkatan sejauh mana dia mengenal Allah secara hati, yaitu yang dibangun di atas ilmu pengenalannya kepada Allah yang menjadi sebuah keyakinan yang meresap, sehingga bisa menikmati amal-amal ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan surga dunia bagi seorang mukmin. Orang-orang yang mereka hatinya betul bisa merasa nyaman, tenang, tentram, dan menikmati dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan seorang ulama dengan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, barang siapa dia tidak masuk ke surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Sehingga di antara mereka juga memiliki perkataan masakinu ahli dunia, yang dikatakan orang yang betul-betul miskin layak dikasihani dari kalangan ahli dunia itu bukan orang yang tidak punya perabot tentang kehidupannya, bukan orang yang mereka tidak bisa serba makan enak di tengah-tengah kehidupannya, bukan orang yang mereka tidak bisa nyandang dengan mewah dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai, tapi yang dikatakan orang yang total miskin dari kalangan ahli dunia itu kharaju minat dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha, yaitu orang yang tidak pernah merasakan sesuatu yang lezat, yang nyaman, yang paling ini menyenangkan dari kehidupan dunia. Ketika ditanya apa sih yang dimaksudkan yang paling menyenangkan itu, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns biliqa'illah, yaitu hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, dan hati yang itu ada rasa nyamannya ketika bersanding dengan Allah, sehingga sholat itu celes, baca Quran itu celes, zikir itu celes, sehingga betul hatinya itu bisa merasakan kenikmatan, kelezatan dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang betul merasakan surganya kehidupan, sehingga betul hatinya bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah. Itu yang membuat kehidupan dia itu renyah, kehidupan dia itu sangat menikmati. Beda dengan orang yang mereka walaupun glamor kehidupan dunianya, serba lek, serba mewah, serba wah, serba segala-galanya, tapi nyun ngapunten hatinya kering, kerontang, gersang, sehingga segala kenikmatan dunia yang serba wah, serba mewah itu nggak mengantarkan dia untuk menjadi orang yang berbahagia. Itu semuanya kebahagiaan semu yang tidak mewariskan ke dalam hatinya ini seseorang. Makanya orang yang sampai pada tingkat seperti ini itu akan betul kata ini militan dia di dalam beragama. Dunia dan seisinya nggak bisa dipakai untuk nebus hati yang sudah kerasukan iman, yang merasakan nikmatnya ini iman dalam hati dia. Bapak sekalian, assalam itu pertama bagi Allah maknanya adalah Allah selamat dari segala cacat dan aib,
berkaitan dengan zat Allah, juga berkaitan dengan sifat Allah. Allah tidak terkena cacat-cacat. Allah nggak ngantuk, apalagi sampai ngorok. Allah nggak ngantuk, la ta'khudhu sinatun wa naum. Sehingga Allah membebaskan dirinya dari semua yang merupakan celah atau mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah hidup, Al-Hayyul Ladzi la yamut. Allah hidupnya itu tidak mengenal kematian, dan Allah hidupnya itu la ta'khudhu sinatun wa naum, nggak ngantuk, nggak tidur. Kita ini mbok ya kuototnya kayak apa, beringosnya nyentangnya kayak apa, nek pun ngantuk nggih kados kanton beleh mawon, ngantuk tewekluk. Padahal waune guagah masyaallah, nek pun ngantuk nggih pun maling barang celmat-celmut aman mawon, ngantuk turu les. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Kalau ngantuk dan tidur bagi Allah itu aib, tapi kalau bagi kita ya makhluk yang lemah ini kesempurnaan. Sebab zaman sakasari ya, nanti kerusakannya lebih dahsyat lagi, metenteng awake kabeh tegang-tegang, kemudian jadi mboten kepenak kesanipun. Itu karena kelemahan makhluk sempurnanya dengan tidur, ngantuk dan tidur. Tapi kalau Allah zat yang maha sempurna tidak terserang ngantuk dan tidur. Demikian pula Allah itu selamat dalam perbuatan-perbuatannya. Nggak ada cacatnya, nggak ada aibnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik setiap perbuatan Allah ada hikmah-hikmah. Maka tidak ada nisbat keburukan dalam perbuatan Allah, termasuk yang ngapunten dalam syariat yang Allah turunkan. Nggak ada cacat yang bisa dinisbatkan kepada syariat Allah. Syariat Allah sempurna sebagaimana sempurnanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syariat ini datang dari zat yang maha sempurna. Anzalahu bi ilmillah, syariat ini diturunkan dari Allah, sedang dari ilmu Allah, dengan ilmu Allah, sehingga syariat Allah syariat yang telah betul-betul sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang biasa cuat-cuit berkaitan dengan syariat, berusaha untuk mengkritik, berusaha untuk merevisi, berusaha untuk merubah-rubah, ini adalah orang yang betul-betul bahlul terhadap Allah Ta'ala. Orang betul-betul tidak mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menampakkan keangkuhan dan kesombongannya, sok menjadi orang yang lebih bijak, lebih pintar, lebih memberikan solusi-solusi dibandingkan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini semuanya karena dampak tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berani kurang ajar, nyelangkrak, tidak beradab terhadap Allah dan termasuk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lihat, ini assalam yang dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Allah selamat dari semua cacat dan aib. Yang kedua, assalam bermakna Allah adalah musallim. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keselamatan kepada kita semuanya, kepada para makhluknya. Allah yang memberikan keselamatan kepada mereka, sehingga Allah sumber keselamatan. Sehingga kalau kita menginginkan keselamatan, itu hanya kepada Allah kita berharap keselamatan. Orang yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek-praktek minta keselamatan itu akhirnya minta selamat kepada Nyaro Kidul, minta selamat kepada Mbah Petruk, minta selamat kepada demit-demit yang dianggap nunggu di tempat-tempat yang dianggap keramat, sehingga mereka melakukan upacara-upacara keselamatan, upacara-upacara selamatan yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ditujukan kepada kekuatan-kekuatan gaib yang mereka anggap memiliki kemampuan untuk menyelamatkan. Sumber keselamatan kita diajarkan oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang mukmin
semata-mata hanya akan menggantungkan upaya untuk mendapatkan keselamatan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Minta keselamatan hanya kepada Allah Ta'ala. Allah adalah ini Al-Musallim. Makanya tidak boleh kita mengucapkan Assalamu alallah, keselamatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini akan mengesankan Allah ini perlu didoakan keselamatan, padahal Allah adalah sumber keselamatan dan Allah yang memberikan keselamatan, dan Allah itu zat yang selamat dari segala macam cacat, aib dan kekurangan, baik dalam perbuatan Allah, dalam sifat Allah, dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna, yaitu assalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan assalam ini silsilah, Allah namanya assalam. Terus kemudian Allah menamai Rasulnya dengan wassalamu alal mursalin. Para utusan Allah ini juga ini hamba-hamba yang telah Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan-keburukan, itu khususnya berkaitan dengan tugas kerasulan, tugas risaliyah, penyampaian risalah, diselamatkan Allah dari kekeliruan-kekeliruan para rasul dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu diragukan lagi berkaitan dengan tablighur risalah, penyampaian risalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Risalah ini Allah sendiri yang mengawal, Rasul yang menyampaikannya Allah selamatkan dari segala macam kekurangan, dan risalah ini sendiri diselamatkan Allah, dikawal Allah, dijaga Allah, kemurniannya sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan adzikr dan kami Allah yang menjaga adzikr tersebut. Kemudian Islam ini adalah agama yang dikatakan Islam ini salam, agama keselamatan. Agama ini kalau diwujudkan di tengah-tengah kehidupan betul-betul akan mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Ini Islam. Karena Islam datang untuk menghadirkan masalah yang total, untuk mewujudkan maslahat yang total, dan untuk menghilangkan madarat yang total. Seandainya tidak, maka Islam datang untuk memilih, mewujudkan yang maslahatnya lebih besar dan meminimalkan madarat. Ini kehadiran syariat Islam, sehingga betul-betul kehadirannya untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dalam kehidupan, sehingga akan menyingkirkan berbagai macam bentuk keburukan secara hakiki, keburukan yang betul-betul akan merusak dan ini mengotori kehidupan manusia. Ini adalah Islam, dikatakan Islam, agama yang selamat secara syariatnya, selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan cacat, karena Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hasilnya Islam itu akan, jika diterapkan, akan memberikan keselamatan, akan memberikan kesejahteraan, kedamaian dalam kehidupan, sehingga Islam ini adalah agama yang betul itu akan menyelamatkan manusia dari berbagai macam kebinasaan dalam kehidupan. Sehingga keselamatan itu bersama dengan mewujudkan ajaran Islam, alias mewujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka keberkahan hidup itu adalah bersama dengan mewujudkan keislamannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alihim barakati minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri itu mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi.
Ini Islam adalah agama yang betul akan memberikan keselamatan. Orangnya sekalian, orangnya dikatakan muslim, dan muslim itu juga dikatakan oleh Nabi selain dengan akidah Islamnya, dengan dasar-dasar Islamnya, keyakinan Islamnya, Nabi mengajarkan Islam dan iman itu dengan ungkapan muslim itu siapa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang namanya muslim itu orang lain, kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, perbuatannya. Sehingga ketika kita mengaku diri sebagai seorang muslim, nyun ngapunten, kita itu memberikan garansi kepada orang bahwa Anda kalau bergaul dengan saya maka akan selamat dari kejahatan lisan saya dan kejahatan perbuatan saya. Sehingga muslim itu memberikan keselamatan dalam kehidupan, tidak menimbulkan gangguan-gangguan, tidak menimbulkan berbagai macam kericuan, kotoran-kotoran. Maka kaidah besar dalam agama kita, la dharara wa la dhirara. Seorang muslim itu tidak menimbulkan madarat, tidak menimbulkan mara bahaya, baik mara bahaya yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Mara bahaya yang berkaitan dengan dirinya sendiri, semua perbuatan maksiat itu akan menimbulkan mara bahaya terhadap dirinya sendiri. Maka semua yang akan merusak diri sendiri itu sendiri, termasuk jasad ataupun hati, itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contoh perbuatan yang akan merusak jasad, napa contoh pun? Dan itu diharamkan oleh Allah karena tidak memberikan keselamatan bagi jasad manusia. Contoh pun apa? Ya kata ngerokok, ya rokok, minuman khamr. Rokok ini sudah ijma dunia, ijmanya orang kafir sekalipun sepakat kalau rokok itu membahayakan. Iklan ini pripun niku? Rokok membunuhmu, terus menjadikan impoten, napa melih, merusak jantung, bahaya bagi wanita hamil. Yes, pun pol-polan seperti itu kalimatnya itu, tapi nyedot mawon. Ikra ini peringatan pekarat ngerokok ya, nek perlu dimut 5 ping pisan. Sekalian, ini akan menimbulkan madarat. Islam telah memberikan kaidah sehingga semua yang akan menimbulkan ketidakselamatan itu diharamkan oleh Islam, termasuk kaidah keumuman berjalan di jalan raya. Semua yang bersifat membahayakan ini tidak diperbolehkan. Makanya kalau betul-betul menjadi seorang muslim yang ideal, ya betul-betul dia selalu teliti dalam segala perkaranya agar secara ikhtiari manusia itu tidak membahayakan, termasuk dalam bertetangga, buat rumah. Yang buat rumah jangan sampai nanti rumahnya itu mengganggu kanan kirinya, comberannya mbleber ke tonggoni, nggak boleh. Pas waktu hujan banyuning grojok ke tempat tetangga, nggak boleh. Atau bising membuat tetangga itu nggak nyaman. Kalau pakai motor digeber-geber, kemudian apa itu namanya, knalpotnya dibuat yang selong-songan, glodok-glodok, sehingga mengganggu orang, nggak diperbolehkan. Sehingga ini termasuk kaidah-kaidah umum kehidupan seorang muslim yang harus menyelamatkan ini yang lain. Kemudian ketika Nabi bicara tentang seorang mukmin, mukmin itu apa kata Nabi? Al mukminu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Yang namanya mukmin itu adalah orang yang memberikan rasa aman terhadap harta dan jiwa manusia.
Tidak boleh kita membuat resah berkaitan hartanya orang yang dihapusi, yang dikorupsi, yang dimaling, yang ditipu, yang segala macam, nggak boleh, karena dia berarti tidak memberikan rasa aman terhadap harta orang lain, harta manusia. Demikian pula utang, ranyaur, ini termasuk semuanya adalah hal-hal yang menunjukkan dia tidak memberikan rasa aman. Termasuk jiwa mereka tidak boleh dia dibuat galau, gelisah, terancam. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman kepada jiwa manusia. Maka sampai dalam kitab muamalah yang sekecil-kecilnya kata Nabi, nggak boleh kita menimbulkan mara bahaya, membuat orang tidak aman. Apa itu guyon pakai ngecungkan gelati atau ngecungkan pedang, walaupun guyon tok, nggak boleh. Termasuk ketika kita sedang di tempat yang ramai, di pasar atau di jalan, nggawa warit atau nggawa pedang, nggak disarungkan, kemudian ugal-ugal, membahayakan. Nggak boleh kita di jalan nggawa barang malang gini, bisa membahayakan orang lain. Semua ini berkaitan dengan ini muamalah yang Islam mengajarkan. Islam itu memberikan keselamatan, kemudian mukmin itu memberikan keamanan. Itu nggak ada yang lebih baik dari ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus Bapak sekalian, tempat yang nanti akan kita tempati yaitu surga, itu disebut dengan Darussalam. Darussalam yaitu kampung yang betul-betul penuh dengan keselamatan. Nggak ada lagi yang nggak ngenakan, nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga itu tempat yang paling nyaman secara tempat, bangunannya, kerikilnya, temboknya, bangunan tamannya, kemudian pelayanannya, makanannya, segala macamnya, semua itu adanya adalah indah dan menyelamatkan. Dahar yang buat nonton istilah kuarakan, terus kemudian bedeteng wetengi, kemudian selemut-selemut, kemudian mules, buat nonton ngunjuk, buat nonton bahayanya lagi, nggak ada efek-efeknya, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak menyelamatkan di jannah. Dan hubungan antar orang yang ada adalah ikhwanan ala surur mutaqabilin, mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan, saling ngobrol dengan penuh keceriaan. Sudah nggak ada lagi omongan-omongan yang nggak menyenangkan. La yasma'una fiya lahwan wala ta'thiman. Nggak lagi didengar di surga itu kalimat-kalimat yang sia-sia, yang nyelekit, apalagi yang mengandung dosa. Nggak ada. Lawang orang mau masuk surga itu, nyun ngapunten Bapak sekalian, ada proses namanya kisos. Ada kisos pertama, kisos antar manusia secara umum, termasuk kisos pada orang kafir. Kezaliman kita akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti sebelum masuk surga ada namanya jembatan khusus, jembatan Qantarah. Ini tempat untuk saling mengkisos antar mukmin yang akan masuk ke surga, sehingga masuk surga itu kayak satu hati, sehingga tidak ada yang mereka itu ini bermasalah satu dengan yang lainnya. Ini orang penduduk surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mereka ini merasakan kenyamanan yang tidak ada tandingnya lagi di dalam, yaitu jannah. Suami istri nyun ngapunten boten onten bosennya saling melihat. Istri akan melihat suaminya itu laki-laki yang paling ganteng, paling baik, dan setiap datang dari bepergian itu akan semakin kelihatan menarik. Itu di jannah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW demikian. Di dunia ini kita akan mendapatkan banyak hal yang tidak menyenangkan. Dunia memang darul bala, tempatnya kita diuji oleh Allah Ta'ala, banyak musibah-musibah, banyak hal yang tidak menyenangkan, sampai diantara kita juga merupakan ujian.
wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan kalian satu dengan yang lain itu adalah fitnah, ujian, apa kalian bisa bersabar. Ada orang yang punya teman yang jelai, bosen nih, nggak enakan belas, ini ujian. Ada anak yang diuji dengan orang tuanya itu cerewet, orang tuanya itu masya Allah nyebeli tok, anak diuji dengan orang tuanya. Ada orang tuanya diuji dengan anaknya sehingga anaknya betul-betul membosankan, ibaratnya nak isos kelangan dok si cirawopo gua kono biar tentrem uripnya, itu ujian. Dunia penuh dengan tidak mengenakan karena memang dunia darul bala. Baru ketika di surga itu darussalam, di tempat yang nyaman, resik, bersih dari segala hal yang tidak mengenakan. Ini adalah darussalam. Sehingga assalam istilah Allah adalah assalam, Rasulnya adalah Allah juga katakan wassalamun alal mursalin, keselamatan bagi para utusan Allah. Kemudian agamanya namanya agama Islam, kemudian orangnya namanya Muslim. Siar kita sekalian assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun diganti, niku maknanya super dalam. Doa assalamualaikum, mugi-mugi panjenengan selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat badannya dari segala macam kena bencana-bencana, selamat keluarganya, didoakan keselamatan dalam keseluruhan berkaitan dengan kehidupan kita, agar kita selamat akidahnya, selamat agamanya, sehingga istiqomah terus sampai akhir zaman. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, didoakan rahmat, agar kita dicurahkan rahmat ila Allah Ta'ala. Kehidupan yang dirahmati Allah itu kehidupan yang masa lalunya diampunkan Allah, yang sekarang diberikan taufik lurus sesuai dengan syariat, yang akan datang dijaga oleh Allah sehingga betul-betul hidupnya tercurah dengan rahmat Allah Ta'ala. Wa barakatuh, dan keberkahan Allah, artinya berkah itu banyaknya kebaikan, melimpahnya kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga hartanya barokah, ilmunya barokah, keberadaannya barokah, tenaganya barokah, jabatannya barokah, sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini doa masya Allah itu kandungannya sangat luar biasa. Makanya kalau kita mengucapkan salam, ampun sekedar hampa, tapi bagaimana kita merenungi ini tuh kita sedang mendoakan saudara kita dengan keberkahan, dengan selamat, keberkahan dan rahmat. Dan itu mesti kita harus konsekuen dengan doa itu. Jangan sampai di depannya assalamualaikum, kemudian di belakangnya ngerasani ghibah, kemudian menjatuhkan, menghinakan. Itu namanya tidak sesuai dengan ucapan salam. Dia mengucapkan salam itu ucapan keselamatan untuk saudaranya, dan dia juga memberikan keselamatan untuk ini saudaranya. Terus di belakang dijatuhkan kehormatannya, dighibah, dirusak. Ini tidak mencerminkan ini syiar salam. Kita baca riwayatnya sekalian. Fi sahih an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Kata para sahabat, kami jika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, lalu kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan, assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah dari para hambanya, assalamu ala fulan, keselamatan bagi fulan wa fulan. Kata Nabi, la taqulu assalam ala Allah, kamu jangan mengucapkan salam kepada Allah, fa innallaha huwas salam, karena sungguhnya itu Allah itu assalam. Sehingga tidak boleh kita mengucapkan assalam Allah karena akan berkesan buruk. Allah membutuhkan doa keselamatan, padahal Allah adalah sumber keselamatan. Maka faedahnya di sini sekalian, satu,
An-nahyu anis salam alallah, larangan mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala, karena Allah adalah as-salam. Makanya Khadijah ketika Allah kirim salam lewat malaikat Jibril kepada Khadijah, tidak kemudian tolong Jibril sampaikan salam kembali kepada Allah, nggak ada. Karena itu bagian pada adab dan akhlak kepada Allah. Allah tidak itu diucapkan kepada Allah assalam. Tapi kalau untuk kita semuanya, kita membutuhkan assalam, membutuhkan keselamatan agar Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan semua yang kita miliki, sehingga betul-betul kita selamat dari segala ancaman, kehancuran dan kebinasaan. Dan karena Allah adalah yang memberikan keselamatan, justru keselamatan itu semuanya dicari dari Allah SWT. Dan mencari keselamatan itu hanya dengan mentaati Allah. Mencari keselamatan itu hanya dengan cara mentaati Allah Ta'ala. Kalau dunia ini betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, dunia akan penuh dengan keselamatan. Maka dikatakan para salaf kita, semua kebinasaan, kehancuran, musibah, malapetaka dan berbagai macam hal yang merupakan kejadian yang tidak nyaman di dunia ini, semuanya hasil dari ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua kebaikan, kenyamanan itu semuanya adalah merupakan bagian dari hasil ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, annas salam min asma'ihi subhanah, salam itu diantara asma Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah adalah diantaranya as-salam. Allah adalah zat yang merupakan sumber keselamatan. Allah sendiri adalah zat yang selamat dari aib dan cacat, dari semua kekurangan-kekurangan, dan Allah sumber keselamatan. Allah as-salam. Yang ketiga, taklimul jahil, mengajari orang yang jahil. Para sahabat tadi keliru dalam mengucapkan salam yang dia tujukan untuk Allah, maka Nabi ajarkan, oh yang benar begini. Sehingga seorang muslim apabila melihat kekeliruan karena kebodohan seorang, ketidaktahuan, maka diajari dengan cara yang baik agar dia benar. Yang keempat, ini qardul hukmi bi illatihi, bahasanya hukum itu dengan ilatnya. Ini tidak diucapkan salam bagi Allah karena memang Allah adalah itu as-salam. Maka Bapak sekalian, yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang Allah Subhanahu wa taala itu as-salam. Ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah harus dikerjakan jika anak dan orang tua sudah tidak sependapat dan orang tua ingin hidup sendiri karena selama hidup ini dengan ditanggung anak? Gimana? Apakah yang harus dikerjakan jika anak dan orang tua sudah tidak sependapat dan orang tua ingin hidup sendiri karena selama ini hidup dengan ditanggung anak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama penting, yang pertama adalah anak. Anak wajib tetap berbakti kepada orang tua, kayak apapun orang tuanya. Orang tua itu adalah tanggung jawab anak. Apalagi anak laki-laki. Orang tua tanggung jawab penuh, ini anak laki-laki. Dan anak laki-laki yang diuji dengan orang tua yang tidak mengenakan, harus dia bersabar. Karena juga dia dulu juga mungkin nggak mengenakan juga orang tuanya, dan orang tua juga bersabar dengan ketidakenakannya selama mengurus anak. Sehingga anak tetap harus punya perhatian kepada orang tuanya dalam urusan kebutuhan dohir, kebutuhan pangan, sandang, papan, dan juga kebutuhan batin, pelayanan, yaitu batin,
menjaga perasaan orang tua dan seterusnya. Anak harus punya tanggung jawab yang penuh kepada orang tua. Adapun orang tua, ya bagaimana yang terbaik, ya tahu diri tentang ketuaannya, nuwani bagaimana bisa ngesuh dan ngomong anak putu dengan baik. Tapi yang penting adalah tadi dari sisi adalah anak. Soal tidak sependapat itu ya banyak loh, kehidupan nggak sependapat yang gesah-geseh. Tapi yang penting bagaimana anak bisa melayani orang tua dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk birrul walidain kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, apa hukumnya makan jeroan ayam? Syukran, ditunggu jawabannya Ustaz. Jeroan ayam selama nggak haram ya boleh aja, selama nggak membahayakan kolesterolnya langsung naik, kemudian punya penyakit yang membahayakan. Intinya kalau selama halal boleh. Tapi yang mukmin dikasih catatan lagi thayyiban, yang thayyib, halal tapi yang thayyib. Jangan sudah tahu kalau habis nengkleng itu darahnya langsung muncrat tinggi, bisa menjelang stroke, kemudian dia nekat terus makan itu namanya nggak thayyib. Ada makanan yang halal tapi nggak thayyib bagi dia. Kalau makan langsung bidurun sawah, nekat terus, ya tanggung sendiri. Itu milih-milih yang thayyib bagi dia, yang halal kemudian yang thayyib. Pelan sawab. Pertanyaan ketiga Ustadz, izin bertanya Ustadz, sebagian orang menolak kabar tentang istiwanya Allah di atas arsy dengan alasan bahwa jika Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat, sehingga mereka beranggapan bahwa makna istiwa tidak boleh dimaknai secara dohir. Ya itu namanya keminter. Lawal Allah memberitakan Ar-Rahman istawa alal ars. Oh nggak mungkin ya Allah, engkau nggak mungkin istiwa di atas ars. Kamu itu siapa sih? Lebih tahu dari Allah atau Allah yang lebih tahu tentang dirinya? Maka Allah katakan antum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Allah dengan dirinya sendiri? Oh dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu nggak malah ngoreksi Allah. Ya Allah punya tangan. Oh enggak mungkin ya Allah panjenengan punya tangan. Apa kamu lebih tahu tentang Allah Ta'ala? Ini namanya sok lebih tahu. Ini yang merusak agama gini-gini itu. Jadi Allah itu digambarkan oleh dia, mungkin enggak mungkinnya itu diukur dengan ini dianya. Kita ini wajibnya mengimani istiwanya Allah tanpa menyerupakan dengan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, maksudnya menetapkan apa yang Allah beritakan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini orang yang kemudian menuduh orang yang menetapkan sifat Allah itu dipaksa, kamu itu berarti mujassimah, kamu itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karepmu. Nggak ada para ulama yang menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi orang ini menuduh orang yang mengimani sifat-sifat Allah itu dianggap mujassimah, menjisimkan Allah. Allah sudah memberitakan kayak gitu, ya kita imani dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kata para ulama, isbatun bila tasbih, tansihun bila taktil. Menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan menyucikan Allah tanpa menolak. Ahlul bid'ah itu pengen menyucikan Allah tapi malah menolak. Karena kalau menetapkan itu dianggapnya pikiran dia, kalau menetapkan itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Abang, terakhir. Bismillah Ustadz, apakah boleh mengucapkan bela sungkawa pada orang kafir? Ya sekedar mengucapkan bela sungkawa keumuman ya nggak apa-apa. Itu sekedar sedih atas bela sungkawa atas meninggalnya bapaknya, tapi tidak ikut upacara keagamaannya. Yang ngurus jenazahnya orang kafir, ya orang kafir sendiri. Dari orang kafir sendiri. Orang muslim tidak ngurus jenazahnya orang kafir. Wallahu ta'ala alam bishawab.
Makatan Bapak sekalian, mugi-mugi manfaat. Jazakumullahu khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.